Kau tahu apa yang paling menakutkan dari sebuah ruang kelas? Bukan papan tulis yang penuh coretan, bukan meja reot yang berdiri, tapi kursi-kursi yang seharusnya kosong, yang setiap pagi tampak lebih penuh dari biasanya. Namaku Livia. Aku siswa kelas 11 di SMA Sangkala. Sekolah kami tidak istimewa. Bangunan tua peninggalan Belanda dengan dinding tebal dan jendela yang tinggi yang selalu berderit kalau dibuka. Tapi kami bangga karena meskipun sekolah ini tua, ia punya sejarah. Atau lebih tepatnya, masa lalu. Semester itu, sekolah kami sedang merenovasi gedung utama. Akibatnya, beberapa kelas harus dipindahkan ke lantai 4 gedung lama. Sebuah lantai yang katanya sudah tidak dipakai lebih dari 10 tahun. Aku dan teman-teman sekelas 11 IPA 2 termasuk yang dipindahkan ke lantai itu. Awalnya kami merasa keren, punya markas sendiri di lantai atas yang sunyi. Tapi sejak hari pertama, kami sadar ada sesuatu yang tidak beres. Lorongnya lembab, cat dinding terkelupas, tapi yang paling mengganggu adalah suasananya. Hening, seperti tempat itu menahan nafas. Lalu kami melihatnya. Sebuah papan nama kayu tergantung di atas pintu. 11 IPA 4 2007. Padahal itu bukan kelas kami. Kami tanya ke TU, kenapa belum diganti? Tapi mereka hanya bilang, "Oh ya ampun, papan itu masih ada ya? Seharusnya udah dibuang sejak dulu." Hari-hari pertama berjalan aneh. Bangku yang berpindah sendiri, suara langkah kaki saat tak ada siapa-siapa. Tapi semuanya mulai benar-benar berubah saat Raka melihat seseorang di luar jendela. Kami berada di lantai 4. Tidak ada balkon, tidak ada pohon tinggi. Tapi Raka bersumpah, dia melihat anak perempuan berdiri di luar kaca, menatap ke dalam kelas. Kami mengira dia hanya bercanda. Sampai keesokan harinya, Tiara tidak masuk sekolah. Orang tuanya bilang dia demam tinggi, mengigau, bicara soal suara anak-anak di tembok. Minggu berikutnya, satu persatu dari kami mulai mengalami kejadian aneh. Bima pulang malam setelah latihan teater. Saat mengambil jaketnya di kelas, ia melihat seseorang duduk di bangkunya. Tapi saat lampunya dinyalakan, tidak ada siapa-siapa. Jaketnya basah, tapi jendelanya tertutup rapat. Dan pada hari itu juga, kami mendengar suara ketukan
dari dalam lemari di belakang kelas. Kami mulai curiga, apa sebenarnya yang terjadi di lantai 4. Kami bertiga, aku, Amel, dan Yuda, memutuskan mencari tahu. Kami ke perpustakaan, mencari arsip lama. Dan di sanalah kami bertemu Bu Murni, pustakawan paling tua di sekolah. Awalnya dia enggan bicara, tapi ketika kami menyebut papan 11 IPA 4 2007, wajahnya langsung pucat. Kalian jangan sebut kelas itu lagi, katanya. Mereka sudah lama pergi, tapi belum semua benar-benar pergi. Tahun 2007, ada satu kelas 11 IPA 4 yang secara misterius menghilang. Suatu pagi, guru pertama masuk kelas dan mendapati ruang itu kosong. Semua tas ada, sepatu juga ada, tapi satu pun siswa tidak ditemukan. Polisi datang, investigasi dilakukan, tapi tidak ada jawaban, tidak ada bukti. Yang tersisa hanya papan nama kelas dan larangan tak tertulis. Lantai 4 tidak boleh dipakai lagi. Kami menggali lebih dalam dari buku tahunan lama. Kami menemukan daftar nama siswa 11 IPA 4 tahun 2007. Salah satunya bernama Nadira Putri. Nama itu tak asing, karena saat kami tanya satu persatu teman kami, Rena teman sebangku, Tiara akhirnya mengaku. Hari pertama pindah ke sini, aku ajak beberapa teman main panggil nama. Itu cuma permainan iseng, Liv. Kayak Bloody Mary. Aku asal sebut nama Nadira Putri. Habis itu, belakang bunyi sendiri, padahal belum waktunya pulang. Jantungku berhenti sejenak, karena sejak itulah teror dimulai. Permainan panggil nama itu ternyata bukan lelucon. Itu permainan lama yang dulu dilarang di sekolah ini. Konon, jika kamu menyebut nama seseorang yang sudah tidak ada, maka dia akan datang dan mengambil tempatmu. Kami mulai mimpi hal yang sama. Berada di kelas gelap, duduk di bangku kami, dikelilingi oleh siswa-siswa yang wajahnya rusak. Mereka berbisik, "Tinggal di sini, jangan pergi. Gantian ya, belum semua lengkap." Keesokan harinya, Bima hilang. Besoknya, Rena juga tidak datang lagi. Orang tuanya seolah tidak pernah tahu dia ada. Kami tidak tahan lagi. Malam itu, kami bertiga kembali ke kelas, membawa kamera, lilin, dan salinan doa dari Bu Murni. Kami masuk lewat jendela perpustakaan belakang. Saat kami berada di depan kelas, pintunya terbuka sendiri. Dan di dalam, semua bangku terisi. Wajah-wajah pucat, diam, menatap papan tulis. Di depan kelas, berdiri seorang gadis dengan seragam putih abu-abu usang.
Nadira. Wajahnya tenang, tapi matanya kosong. Yang memanggil harus tinggal, yang tahu harus ikut. Lampu padam, kami pingsan. Kami ditemukan oleh satpam, tapi anehnya tidak ada laporan, tidak ada berita. Lusa, kami kembali ke sekolah, dan kelas itu sudah dirantai. Lantai 4 dikunci lagi. Tapi bukan itu yang membuat kami merinding. Di daftar hadir kelas kami, nama teman-teman kami yang hilang tidak ada. Seolah mereka tidak pernah sekolah di sini. Dan malam-malam berikutnya, aku mendengar langkah kaki, suara bangku digeser di luar rumahku, bisikan dari dalam lemari kamarku. Livia belum lulus, satu bangku masih kosong. Kamu masih percaya semua kelas hanya tempat belajar? Kadang, beberapa kelas hanya tempat menunggu giliranmu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Senandung Gelap. Jangan lupa, jangan pernah sebut nama yang tak kau kenal. Mereka masih mendengarkan.